Oke, terima kasih Pak Ajis. Telah dipercaya pada pagi hari ini, saya senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali, teman-teman Muara Lawa, Damai, dan Barinto. Pada kesempatan sesi pagi hari ini, seperti biasa, kita masih roadshow untuk menebarkan benih-benih kebaikan, ya, yaitu kita akan sharing tentang company culture kita yang mengalami rejuvenate, ya, di mana kita ketahui bahwa di awal tahun ini atau akhir tahun 2020 para pemimpin kita melihat adanya sebuah challenge atau kondisi baru, ya, sehingga menuntut kita untuk selalu bisa berubah dan berkembang. Dan akhirnya kita di UT ini ada new mindset, new behavior, ya, yang mana menyesuaikan dengan solution kita, ya, agar perusahaan kita UT bisa tetap eksis, ya, dan bisa tetap menjadi market leader, ya, di bisnis kita. Nah, di tengah-tengah kita sekarang ini sudah hadir dua narasumber sensasional kita. Wah, langsung berdekatan ini. Dua narasumber kita sangat kompak sekali. Ada Pak Mario dan Pak Fauzan, ya. Apa kabar Pak Mario? Apa kabar Pak Fauzan? Sehat, ya. Padahal ini kita ada berdepan-depanan ini, ya. Oke, Pak Mario dan Pak Fauzan, tema kita hari ini adalah kolaboratif working attitude, ya. Mungkin sebelum kita akan memulai tentang materi kita hari ini, saya ingin sedikit bertanya dulu, ya, kepada para narasumber kita hari ini. Pentingnya apa sih Pak kita melakukan kolaboratif itu, Pak? Sebagai kita ketahui, ya, teman-teman, balik lagi ke acara mentors, ya, managing extraordinary unit. Hari ini mungkin sedikit generasi apa Jack bilangnya? Alpha dan milenial. Generasi apa Jack bilangnya? Alpha dan milenial. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang ada asal-asal bunyi. Mohon maaf nanti kalau ada yang ada. Jadi salah satu kita secara korporasi fungsinya apa sih sebenarnya? Karena kita di lingkungan di Balada ini kan antar generasi, Pak. Mulai dari baby boomers, alpha sampai dengan milenial ada semua di Balada ini. Dan juga di lininya pun areanya tuh tersebar, baik di Barinto, Muara Lawa maupun di Damai. Jadi jika kita bekerja tidak dengan kolaborasi, rasanya sangat sulit gitu. Apalagi kita di tempat yang terpencil seperti ini, jika kurang kolaborasi, tentunya tidak mencerminkan dari UV itu sendiri. Seperti itu sih Pak Yudi. Oke. Lanjut mungkin Pak Mario bisa menambahkan. Ya, kalau dari saya Pak, tadi sesuai dengan pertanyaannya Pak Yuli, ya, kenapa sih pentingnya kolaborasi itu? Karena di zaman sekarang Pak, menambahkan sedikit aja dari apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan tadi, memang di tahun apa ya, yang kita bisa bilang dunia ini perkembangannya cepat sekali, Bapak-Bapak. Cepat dalam arti ya berarti kita harus bisa beradaptasi, harus bisa berkolaborasi dengan siapapun. Mengapa itu pentingnya kolaborasi? Sesuai juga dengan tagline nasional kita, UP itu yaitu Moving as One, artinya ya kita bergerak bersama menjadi satu. Itu kenapa pentingnya kita berkolaborasi, baik dengan peer kita, atasan kita, maupun juga dengan subordinat kita, maupun juga dengan rekan-rekan kita di lingkungan kita. Mungkin itu sih Pak Yuli untuk pembukanya, ya Pak, ya. Oke, terima kasih Pak Mario, Pak Fauzan. Jadi intinya sesuai dengan kondisi zaman yang
ada ya. Jadi kita emang di organisasi perusahaan kita emang terdiri dari lintas generasi ya. Tadi mungkin disebutkan ada yang alpha, ada yang apa tadi? Baby boomers ya, mungkin baby boomers juga masih ada di tempat kita. Dan juga perusahaan kita yang saat ini sudah sangat besar ya secara UT Group, itu membutuhkan suatu kolaborasi yang bagus ya, karena kita juga punya program solution kepada customer ya. Jadi kita membantu ke customer itu adalah dalam bentuk end-to-end solution. Nah, end-to-end solution ini hanya bisa terwujud ya, bisa kita delivery kepada customer jika kita melakukan kolaborasi ya, karena kita di organisasi kita punya peran masing-masing ya, yang mana semuanya punya value yang bisa kita jual kepada customer. Oke ya, mungkin sebagai pemanasan tadi sudah harapannya bisa memberikan gambaran pada teman-teman tentang materi hari ini, karena materi hari ini sangat sungguh menarik ya, sangat sekali, yaitu kolaboratif working. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja nih kali ini kita akan mendengarkan langsung materi yang akan ditampilkan oleh kedua mentor kita, Pak Mario dan juga Pak Fauzan. Pada teman-teman juga yang mengikuti, yang belum join silahkan join ya, karena materi ini sangat bagus sekali. Pada Pak Mario dan Pak Fauzan kami persilakan untuk memulai sharing materi kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Yuli, rekan-rekan semua. Semoga jaringannya tetap lancar ya di tengah kondisi kita dari Senin sampai ke sini. Sekitar jam 3 mungkin ada sedikit gangguan. Infonya yang punya tower ada perbaikan katanya. Kita lanjut ke materinya Pak. Share screen mungkin? Share screen ya Pak Ili? Perlu share screen nggak? Bisa. Ya, Coba. Udah. Materi ya. Udah. Oke. Oke, udah masuk ya materinya di. Oke. Hah? Ini mute aja mute-nya. yang mana di mute? Yang ini kan? Oke, terima kasih Bapak. Oke. Bagaimana kita membangun hubungan dengan tim dan customer? Ini jawabannya tentunya sesuai dengan tema kita ya pada pagi hari ini, yaitu collaborative working attitude. Apa itu collaborative working attitude? Sikap kerja yang berkolaborasi. Apa aja sih, kita masuk langsung. Oke, collaborative working attitude. Secara proaktif, mampu bekerja berkolaborasi antar lini, organisasi, dan antar generasi di setiap waktu. Jadi, in every moment, in every generation ya. Jadi, tadi sudah disampaikan di Balada ini, khususnya di UT mungkin di sekarang udah hampir di semua lini perusahaan, secara golongan itu atau secara generasinya itu udah bermacam-macam. Di mana kita bisa menyesuaikan dan bisa berkolaborasi. Tentunya dengan adanya seri C ini kita bisa berbagi pengetahuan dan juga ini ya, pengalaman ya. Tentunya seperti itu. Di setiap waktu. Jadi nggak membatasi waktu. Kalau sekarang ini kan di kondisi pandemi seperti ini kita sering menggunakan Zoom maupun dari menggunakan MS Team ya. Untuk berbagi baik itu ilmu maupun pengalaman, baik yang bermanfaat maupun yang nantinya bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Oke, dari collaborative working attitude ini sudah muncul di layar ya, ada do dan dance-nya.
Nanti saya akan coba menjelaskan di bagian do-nya, dan dan-nya nanti akan dijelaskan oleh Pak Mario. Untuk do, apa sih yang bisa kita kerjakan untuk mendukung dari collaborative working attitude? Yang pertama itu ada berbagi peran dari berbagai disiplin ilmu yang beragam atau kolaboratif. Peran kita misalnya sebagai subordinat atau sebagai departemen part, sebagai departemen service, atau sebagai kalau di part sebagai COP atau sebagai analis, kalau di service mungkin sebagai mekanik, sebagai ADM, jadi semua saling berkolaboratif demi satu tujuan yang bersama. Yang kedua, fokus pada persamaan, memahami kekuatan dan kelemahan serta cara kerja setiap generasi. Jadi kita diharapkan bisa saling backup, karena tadi sudah disampaikan, kita beragam, kita punya tujuan yang sama, akan tetapi tujuan itu gimana bisa mencapai dengan baik, ya persamaan maupun perbedaannya itu kita saling menutupi. Yang ketiga ada memanfaatkan kolaborasi sebagai proses belajar atau social learning. Setiap individu pasti ingin meningkatkan dari kemampuan, baik kemampuan soft skill maupun hard skill-nya. Jadi dengan kita berkolaborasi, kita akan tahu dan menyadari apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita tingkatkan dari kemampuan diri kita. Terus yang keempat, saling menguatkan meskipun tanpa interaksi fisik atau virtual collaboration. Ya, yang tadi sudah dijelaskan. Dengan seperti ini kita bisa sharing baik pengetahuan maupun pengalaman hidup kita. Secara baik untuk secara formal untuk manfaat dari korporasi maupun nanti manfaat untuk pengembangan diri kita. Yang kelima atau terakhir, bekerja secara kolaboratif untuk tujuan bersama secara langsung maupun virtual. Ini salah satunya tujuan bersama ya. Setelah kita meningkatkan atau positif mindset dari diri kita untuk open mind ya. Salah satunya kan open mind. Kan tujuan salah satu nilai solution kita ada open mind, di mana kita bisa saling terbuka dengan atau kolaborasi dengan sesama, apa yang menjadi kelemahan atau kekuatan kita bisa saling menutupi. Tentunya demi tujuan bersama dari perusahaan dan diri kita. Terima kasih, bisa lanjut untuk yang di dance-nya, Pak Mario. Terima kasih. Tadi ya mungkin sudah dijelaskan sedikit ya. Sebenarnya apa sih kolaborasi working attitude? Mungkin tadi dunia itu sudah dijelaskan beberapa poin. Sudah dijelaskan beberapa poin ya. Bapak-bapak terkait don-nya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit Pak terkait don-nya. Jadi kalau don-nya ini juga ada 5, Bapak-bapak. Yang pertama itu adalah berfokus hanya pada tim internal atau kemampuan diri sendiri. Nah ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang kolaboratif ya Pak ya, kolaboratif working attitude, kita tidak bisa Pak hanya mengandalkan tim internal kita sendiri atau maupun kemampuan diri kita sendiri. Karena sama-sama kita ketahui ya Pak ya, bisnis kita sendiri di UT, spesifiknya UT Muara Lawa ini juga kita nggak bisa nih hanya memanfaatkan atau berfokus pada tim kita sendiri. Contoh, misalnya ada customer beli spare part gitu ya, rekan-rekan ya. Tim spare part juga tidak bisa hanya berfokus pada tim spare part itu sendiri, tapi mereka perlu juga berkolaborasi dengan tim service. Dalam arti memasang spare part tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti itu, dan juga hal-hal lainnya Pak yang kita berkolaborasi antar lini, antar subordinat ke atasan kita. Itu adalah mencari perbedaan generasi, menyalahkan keadaan. Ya mungkin kalau di sini lebih ke bapak-bapak ini yang juga lagi dialami oleh mungkin beberapa ini ya, beberapa perusahaan, bukan hanya UT saja. Dan generasi dalam arti di sini ya sekarang di perusahaan itu kalau kita lihat sudah mulai banyak nih numpuk ya Pak Fauzan ya. Mulai ada generasi baby boomer, generasi milenial, ada generasi X lah yang mempunyai karakteristik masing-masing. Nah ini yang terkadang menjadi apa ya? Menjadi
reason lah atau alasan kita untuk menyalahkan keadaan. Contoh misalnya, saya nggak bisa nih kerja nih sama orang yang lebih tua dari saya. Karena misalnya pola pikir orang lama, atau mungkin yang orang-orang yang lebih senior dari kita berpikir, aduh ini anak muda, anak kemarin sore, datang-datang kucluk-kucluk, ngecok-ngecokin, seperti itu. Itu nggak bisa, Bapak-Bapak, karena kita kerja bersama, kita punya tagline Moving as One, jadi ya kita harus tetap bersama-sama Pak bekerja, bukan menyalahkan keadaan tapi mencari solusi secara bersama. Apa nih dari permasalahan yang ada ini, apa solusinya? Jadi kita lebih berfokus kepada solusi dan solusinya, tidak menyalahkan keadaan itu. Yang ketiga adalah hanya mengandalkan kemampuan diri dalam menjalankan proyek. Nah ini sebenarnya ada korelasinya juga ya, rekan-rekan. Poin ketiga dengan poin yang pertama, hanya mengandalkan kemampuan diri dalam menjalankan proyek. Ya sama-sama yang kita ketahui, rekan-rekan, ketika kita menjalankan sebuah proyek itu, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Contoh, saya misalnya, saya mengandalkan kemampuan diri saya ketika saya membuat sebuah proyek, misalnya CSM, seperti itu. Salah satu contoh proyek yang ada di area internal kita, CSM. Karena CSM ini kan berbau sangat sangat kompleks lah. Kompleksitasnya itu lebih banyak membutuhkan beberapa keahlian. Contoh di bidang teknis seperti apa, di bidang support customer seperti apa, perhitungan cost-nya seperti apa. Nah itu yang di sini yang kita perlu kolaborasi antara setiap orang gitu, antara setiap lini departemen. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah acuh terhadap kondisi rekan bawahan saat tidak berinteraksi fisik. Nah ini sebenarnya salah satu hal simpel sih Bapak-Bapak terkait dengan kolaborasi. Kolaborasi ini sebenarnya bukan hanya di bidang pekerjaan aja Bapak-Bapak, tapi kolaborasi ini juga harus kita terapkan di keseharian kita. Kolaborasi ini kan juga salah satu hal yang dapat mengembangkan komunikasi kita juga Bapak-Bapak. Sering kita berkolaborasi, sering juga kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, komunikasi ini bisa dalam bentuk komunikasi terkait dengan kerjaan ataupun dengan hal-hal di luar pekerjaan. Contohnya, ya kita menanyakan kondisi rekan-rekan kita atau bawahan kita atau atasan kita juga terkait kondisinya hari ini seperti apa. Jadi tidak melulu hanya terkait dengan kerjaan aja rekan-rekan. Begitu. Yang terakhir adalah bekerja sendiri tanpa berbagi informasi kepada tim. Nah ini yang juga terkadang menjadi kendala. Terkadang beberapa teman-teman mungkin ada yang punya informasi tapi tidak disampaikan dengan kepada timnya yang lain, seperti itu kan dalam sebuah proyek. Nah ini yang penting Pak, rekan-rekan. Kenapa informasi ini kita perlu saling berbagi? Karena kan di setiap proyek itu kita kan berkolaborasi dengan beberapa orang. Nah pentingnya informasi dari setiap orang ini untuk menyelesaikan proyek ini juga Pak, sehingga proyek ini mencapai tujuan goal kita juga. Apa sih outputnya dari proyek ini, apa sih goalnya dari proyek ini. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Pak Fauzan mungkin ada mau ditambahkan. Mungkin tambahan sedikit ya, mungkin kolaboratif ini kan di seri C mungkin new behavior, jadi baru. Sebenarnya kalau kita perhatikan flashback ke belakang, untuk kolaboratif ini sebenarnya udah ada di UT. Apa sih bentuk kolaboratif internal itu dibuktikan dengan apa? Parameternya apa? Kita ada UT GPS, di mana ada OTIF-PA, OTIF service, OTIF mekanik, dan OTIF solution. Itu kita bisa menilai bagaimana di tim kita atau di internal kita bisa menjalankan dari kolaboratif ini. Kalau untuk sisi customer atau sisi eksternal, apa sih yang bisa kita kolaboratif? Salah satu tadi sudah disampaikan oleh Pak Mario, ada CSM, Customer Solution Management ya. Di mana kita bisa meningkatkan, jadi kita tidak hanya fokus dengan berjualan, tapi juga memberikan solusi ke customer, karena yang dibeli oleh customer adalah alat untuk, bukan mencetak uang ya, menghasilkan uang, alat kerja. Ibaratnya kan yang UT jual di sini kan alat kerja ya.
di mana alat kerja itu bisa menghasilkan atau bermanfaat bagi customer untuk tumbuh kembangnya customer, juga nantinya akan berdampak atau berefek dari tumbuh kembangnya di UT itu sendiri. Jadi salah satu bentuk dari kolaboratif kita dengan customer ya salah satunya adalah CSM, di mana kita memonitor poin-poin apa yang menjadi tolak ukur dari ketercapaian atau bisnis itu bisa tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Mungkin Pak Yuli, silakan. Oh, ini ada sedikit beberapa ya perbedaan. Kalau dulu kita ada istilah di UT, UT bukan Superman tapi super team. Kalau kita mungkin di 2021 ini agak sedikit nilai kita ubah sedikit ya, super collapse ini. Karena teamwork aja nggak cukup gitu, tidak cukup karena ya, kita butuh dengan collaboration yang lebih. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Mario. Silakan Pak. Ya kurang lebihnya sih mungkin kalau apa ya, kalau teamwork dan collaboration itu intinya pada elemennya ini, rekan-rekan. Ketika teamwork ini lebih ke kontrol ini dalam arti awasi pekerjaan teamwork kita itu seperti apa. Misalnya dalam sebuah teamwork kontrolnya itu lebih ke arah mana gitu loh. Kita goalnya itu mau seperti apa. Itu kurang lebihnya kalau teamwork ya Bapak-Bapak dengan poin-poinnya ini. Terkait dengan collaboration. Nah, collaboration ini kan antar lini, bisa antar lini departemen, antar generasi, antar subordinat atau rekan-rekan kerja yang lain. Nah, terkait dengan collaboration ini, key elemen itu adalah trust, Bapak-Bapak, kepercayaan. Kepercayaan dalam kita berkolaborasi apa? Ya kurang lebihnya untuk mencapai goal yang kita inginkan. Sebenarnya itu rekan-rekan. Jadi kolaborasi di sini sih sebenarnya lebih tadi yang udah dijelaskan Pak Fauzan ya. Banyak juga sih contoh-contohnya yang di area kita. Misalnya tadi contohnya OTIF ya, Pak Fauzan ya. Ada OTIF mekanik, OTIF part, dan OTIF solution. Kurang lebihnya di situ. Mungkin kalau misalnya boleh menambahkan sedikit ya, cerita sih kenapa sih kolaborasi itu penting gitu kan ya. Mungkin saya coba menggali dari luar konteks di UT gitu ya Bapak-Bapak. Mungkin yang kenapa kolaborasi itu penting sebenarnya. Kalau misalnya yang mungkin rekan-rekan lihat di luar itu ya, banyak brand-brand yang sudah mencoba melakukan kolaborasi ya. Kolaborasi di sini misalnya contohnya ya, yang tadinya HP Nokia gitu kan. HP Nokia itu kan sebenarnya dia itu kalahnya itu bukan kalah karena apa ya? Dia bukan dia kualitasnya kita katakan jelek, tidak. Tapi dia tidak berkolaborasi dengan lah dengan keadaan yang waktu itu sedang berjalan. Contohnya waktu itu beberapa brand handphone sudah berkolaborasi dengan Android. Karena kan kita tahu kan Android dengan brand HP itu berbeda. Nah, di situ kenapa pentingnya kolaborasi, Bapak-Bapak, dan kita harus berkolaborasi. Karena ketika kita berkolaborasi, kita tahu sebenarnya di lini segmen mana dan lini segmen lainnya ketika kita kolaborasikan, kita bisa problem solving bareng gitu loh. Kita bisa berbagi peran, kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih di lini bisnis lain yang lagi ada peluang atau chance gitu kan, di sini bisnis kita apa, ada peluang apa yang bisa kita manfaatkan sehingga kolaborasi ini bisa menjadi sebuah output yang diinginkan oleh kedua lini bisnis tadi. Seperti itu. Mungkin itu sih Bapak-Bapak kurang lebihnya dari saya. Mungkin terakhir. Kalau untuk mungkin perbedaan teamwork sama collaboration ya. Teamwork ini kan dibilangnya efektifnya untuk jangka waktu pendek ya. Kalau untuk kolaborasi ini untuk jangka panjang seperti tadi contoh memang kita ketahui seiring perbedaan zaman sekarang, perubahan zaman sekarang kita tuntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dengan cepat gitu. Salah satunya apa sih yang bisa kita lakukan yaitu dengan positive mindset. Jadi dengan adanya perubahan kita jangan sampai kita menghindar atau menyendiri atau acuh gitu terhadap perubahan. Karena kalau kita tidak menjadi bagian dari perubahan itu, kita akan tergerus oleh perubahan. Itu salah satu positive mindset-nya.
Mungkin itu dari kami, Pak Yuli. Sedikit mungkin lebih enaknya karena ini sessionnya sharing ya. Silakan di-sharing aja teman-teman, rekan-rekan di Mentors Live kita ini. Sudah ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang bisa kita Oke, terima kasih Pak Mario, Pak Fauzan ya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail ya tentang apa itu kolaboratif working attitude, kemudian manfaat daripada kita melakukan kolaborasi ya. Tentunya sudah sangat jelas sekali tentang pentingnya kita melakukan kolaboratif. Dan mungkin dari teman-teman Balada All Area yang ingin menanyakan kepada narasumber kita, bisa langsung menghidupkan speakernya atau bisa angkat tangan dulu. Monggo, kami persilakan pada teman-teman yang ingin menanyakan lebih dalam lagi ya, mungkin case-case yang teman-teman hadapi ya terkait dengan kendala bagaimana melakukan kolaboratif di tempat kerja masing-masing. Silakan, atau mungkin ada yang mau curhat ya atau mau cerita tentang pengalaman terkait dengan kolaboratif ya di tempat kerja kita. Silakan. Ayo, jangan malu-malu nih kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ini. biasanya kalau yang bertanya Om Yuli ini berat kali nih. Langsung Om Yuli. Ini langsung saya bertanya ke peserta nanti ya. Ayo Bapak-bapak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya mau ngajak diskusi dengan salah satu peserta ya. Jadi siap-siap para peserta untuk mengaktifkan speakernya ya, jika dipanggil oleh host. Di sini ada Mbak Fajar. Halo Mbak Fajar, monitor. Mbak Fajar. Sehat ya Mbak? Ditinggal ya. Mbak isolasi sehat ya? Mbak Fajar dicari Pak Mario ini. Isolasi ya ini. Oh, Mbak Fajar kayaknya masih ke belakang nih. Oke, kalau begitu saya beralih ke Mas Gayu. Ya, pokoknya saya nunjuk yang junior-junior dulu ini. Yang kolaborasinya all area nih. Mana nih Mas Gayu? Mas Gayu lagi telepon, Mbak. Ada telepon masuk, Pak. Oh, lagi jawab. Ini yang jawab Pak Aris, berarti Pak Aris. Dilewati dulu, Pak. Dilewati dulu, Mas Gayu. Terima kasih. Oke, Pak Aris. Sebagai perwakilan dari Mas Gayu. Halo Pak Aris, bisa dinyalakan speakernya? Ya. Nah, Pak Aris, mungkin bisa cerita tentang pengalaman Pak Aris. Mungkin bisa cerita yang bagus atau mungkin pengalaman yang kurang bagus terkait dengan kolaboratif. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Waduh, kok saya jadinya kena tembak ini untuk jawab Pak Yuli nih. Oke, Pak. Oh, sebenarnya ada kok notis dari Mbak Fajar ya, Mbak Fajar baru bisa nyimak ya. Beliau masih hadir, Mbak Fajar. Ya. Lanjut. Silakan Pak Aris. Oke, Pak. Kalau terkait dengan kolaboratif, memang sebenarnya apa ya? Harus punya, kalau menurut saya sih benar-benar kita kan karena kerjasama dengan orang ya yang diutamakan, karena ini juga menjadi habit baru lah di apa namanya sharing ini ya. Jadi memang kita harus yang pertama mungkin dari diri kita dulu untuk harus selesai. Jadi tidak ada ego, karena mau tidak mau kita kan menyamakan persepsi ya. Persepsi dengan tujuan yang sama ya, agar tercapai seperti itu. Jadi mau tidak mau dari sisi kita, mungkin kita, kalau saya sih lebih ke diri kita dulu ya. Ke diri kita itu kita menghilangkan ego. Ego banyak, mulai dari ego pribadi, ego departemen ya, yang cuman tujuannya sektoral,
yang tujuannya sektoral itu harus benar-benar kita hilangkan. Karena kenapa? Karena memang kolaborasi itu yang akan kita capai memang lebih ke tujuan yang lebih besar dengan dengan merangkul semua bagian. Jadi poin yang terpenting kalau dari saya sih Pak ya, ini dari saya, itu kita selesai dengan diri kita dulu. Artinya kita lepaskan ego sektoral kita. Ego sektoral itu artinya ego di departemen kita, karena tujuan satu departemen saja. Itu benar-benar harus kita lepaskan. Kemudian dari sisi ego personal, kadang-kadang yang tadi yang dibilang Pak Mario, sekilas saya dengar, kadang kita sudah merasa mungkin karena senior satu, atau mungkin karena kita sangat berprestasi dua, atau juga kita karena sudah orang lama tiga. Nah itu kadang menjadi pengaruh yang bisa membuat ego personal kita tinggi. Nah itu benar-benar kalau kita sebagai orang yang open mind, yang pembelajar, membuka diri, itu mungkin bisa kita redam ya. Mungkin kita bisa redam untuk kembalinya ilmunya akan kembali ke kita lagi. Dan tujuan kolaborasinya dengan tujuan yang bersama itu insya Allah bisa tercapai sih kalau menurut saya. Itu sih Pak, dari saya sih Pak, mungkin sharingnya lebih ke ke poin ego sektoral dan ego personal. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Haris ya telah menambahkan dan menguatkan dari penjelasan Pak Mario ya terkait dengan kolaboratif, yaitu tadi mengurangi atau mengedepankan tujuan kelompok ya daripada ego sektoral atau ego pribadinya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin saya bisa lanjutkan lagi ke penanya selanjutnya. Silahkan pada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber atau berdiskusi dengan seluruh partisipan acara hari ini juga bisa, nanti bisa saling menambahkan ya kalau ada sesuatu yang ingin di-sharingkan kepada kita semua. Silakan kita feel free aja ya, silakan. Ini Mas Kacong sudah menyalakan mic-nya. Tuh, kelihatan ya. Mau bertanya? Monggo Mas Kacong, silakan. Mas Tagi. Mau bertanya atau mau cerita? Mau bertanya dulu Pak. Baik. Mungkin tadi agak nggak full ya nyimaknya. Mungkin tadi saya coba balik ke materi. Mungkin coba bantu dijelaskan perbedaan dari teamwork dan kolaborasi, dan contohnya itu apa sih teamwork di balada ini seperti apa dan kolaborasi seperti apa. Karena tadi saya nyimaknya agak putus-putus jadi agak nggak nanggep tuh bedanya, dan yang sudah terjadi di tempat kita itu teamworknya seperti apa, kolaborasinya yang seperti apa, khusus di balada mungkin seperti itu Pak Yul. Baik, oke. Diterima Mas Ansori ya. Beliau menanyakan tentang perbedaan teamwork dan kolaboratif dan lebih meminta contoh yang spesifik yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu di set balada. Pada Pak mentor kita, siapa yang mau menjawab? Silakan. Sedikit ya, tadi udah sempat kita jelasin ya. Kalau untuk teamwork sendiri, yaitu lebih ke ini ya, untuk targetnya itu atau tujuannya itu jangka pendek dan hanya sebatas dari apa yang menjadi responsibilitasnya ini ya, setiap individu. Sedangkan kalau untuk dari collaboration, yaitu tujuannya itu untuk keberlangsungan dari bisnis itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Dengan kita berkolaborasi, tentunya tujuan bersama, karena tadi sempat disampaikan ya di Sepitok, UT berdiri selama Indonesia berdiri gitu ya. Betul Pak Mario ya. UT berdiri sama Indonesia berdiri. Dan juga bedanya apalagi sih? Teamwork itu sebagai bagian dari yang out UT-nya itu teamwork apa sih? Jadi kalau teamwork itu
sebagai contohnya subordinat sama atasan. Atasan itu lebih ke mengkontrol dari subordinatnya. Lebih masih ada cek atau kontrolnya itu lebih ke dituntun ya. Di guidance, di konfliknya itu kalau ada konflik nanti yang menyelesaikan itu dari atasan. Beda dengan collaboration. Collaboration itu dari subordinat minta solusi apa sih yang bisa diselesaikan dari permasalahan ke atasan, tapi tetap untuk menyelesaikannya atau menyelesaikan konfliknya itu dengan mereka atau di setiap subordinat masing-masing bisa dengan sendirinya untuk menyelesaikan dari setiap masalah itu sendiri. Dan tentunya dari atasan ada sikap percaya kepada subordinat atau delegasi ya, kalau bahasa kita ya, delegasi ke subordinat untuk menyelesaikan dari setiap masalah. Jadi nggak semua masalah dinaikkan di level ke atasan. Ada beberapa memang yang mungkin ada beberapa nantinya tetap perlu eskalasi ke atasan, tetap itu harus diselesaikan secara bersama. Tapi untuk masalah-masalah yang bisa diselesaikan di bawah, ya bisa diselesaikan di subordinat masing-masing. Ya, mungkin satu contohnya Pak Sori. Ketambahan dari Pak Mario, silakan Pak Mario. Ya kalau kurang lebih sih sebenarnya sama sih Pak tadi pertanyaan sebenarnya apa sih teamwork dan kolaborasi. Tadi yang seperti sudah dijelaskan sebenarnya dari ini kan teamwork itu lebih dikontrolnya sih Pak. Kontrolnya kita seperti apa. Teamwork ini kan kalau kita bisa bilang ini skalanya itu sebenarnya lebih kecil Pak dibandingkan kolaborasi. Kalau teamwork itu kita mencapai sebenarnya sama. Intinya sih memang terkadang orang berpikir teamwork sama collaboration ini agak mepet nih, Mansori. Tapi kita lihat key elemennya sih. Kata kunci itu situ apa sih? Kontrol. Kontrol kita, misalnya Pak Ansori punya project gitu kan. Teamwork ketika misalnya Pak Ansori kerja di lapangan. Di sini misalnya Pak Ansori turun sebagai mechanic leader. Nah, di sini peran Pak Ansori di teamwork ini seperti apa gitu loh. Maksudnya dalam arti kontrol Pak Ansori di lapangan itu yang bisa dikatakan sebagai teamwork. Kata kunci di situ. Sedangkan kalau collaboration ini trust Pak, kepercayaan. Kepercayaan dari dua belah pihak untuk melakukan sebuah project untuk mencapai goal yang bersama gitu. Contoh collaboration yang paling sering kita lakukan di sini setiap tahun ya mungkin CSM Pak. Ya, CSM kita yang lagi berjalan kebetulan CSM Trust. Nah di sini kan pentingnya kolaborasi apa sih? Ya kita mencari tahu dulu sebenarnya Trust ini punya problem apa sih, gitu kan? Apa sih yang belum bisa solve dari mereka? Kita memberikan solusi. Ini loh Pak solusinya. Dari Trust seperti apa? Jadi kita itu bukan putus langsung jual ke Trust. Ini aja Pak kayak gini, enggak. Tapi kan kita selalu menanyakan. Kan itu kolaborasi. Kolaborasi itu contoh paling nyatanya di CSM itu sangat terlihat Pak. Customer tuh perlunya apa? Kita kasih masukan, tapi kita bukan hanya satu masukan. Kita tanya kembali ke customer. Oh ini ada problem apa lagi Pak? Apalagi misalnya problemnya tadi A, ketika kita kasih solusi A, ternyata dari solusi A ini menghasilkan problem lagi B. Nah itu yang kita sama-sama solve-kan gitu loh Pak. Kita kerjasama, ya intinya kata kunci itu di situ sama-sama saling percaya sih Pak, trust kita itu antara dua belah pihak. Mungkin itu sih Pak Ansori kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Gimana? Cukup mungkin Pak. Oke, jelas ya Pak Ansori ya. Jelas. Menambah informasi kita ya. 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 Oke, ya tadi dijelasin oleh Pak Fauzan dan Pak Mario dengan sangat detail plus dengan contoh-contoh konkret yang terjadi di tempat kita tentang perbedaan teamwork dan kolaboratif ya. Oke, mungkin selanjutnya kami persilakan lagi kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ini kesempatan yang baik ya untuk bisa menambah ilmu lagi ya. Mungkin ada pertanyaan atau sesuatu hal yang menjanggal, yang masih janggal di pikiran kita, mengganjal di pikiran kita, bisa ditanyakan di sini ya. Ini mumpung momen internal ya, jadi hanya internal kita aja nih.
Silakan yang mau bertanya. Mas Gayo gimana? Lanjut. Mas Gayu ngumpet di office ini. Waduh, sorry. Mas Gayo sudah kembali nih. Mas Gayo udah kembali kan ini kan? Mau aja tadi ada. Mikir rusak. Mikir rusak. Oke ya, tadi sudah jelaskan dengan detail oleh Pak Mario ya tentang perbedaan teamwork dan juga kolaboratif. Secara kasat mata mungkin kalau kita melihat teamwork dan kolaboratif itu mirip ya, hampir identik ya, tapi tidak sama sebenarnya ya. Kalau kita lihat secara kasat mata itu hampir sama. Kenapa? Karena keduanya itu terdiri dari tim ya, kedua-duanya adalah terdiri dari lebih dari satu orang gitu. Tetapi kalau kita cermati lebih dalam lagi ya, ternyata ada perbedaan yang cukup mencolok ya, terutama pada prosesnya ya. Pada prosesnya ya. Jadi mungkin dijelaskan bahwa dalam teamwork itu ada organisasi yang baku ya, yang mana harus ada direction dari leadernya ya, peran dari leader sangat benar-benar kelihatan dalam mengatur supaya timnya bisa bekerja untuk mencapai goalnya ya. Tetapi kalau pada kolaboratif ini lebih pada setiap individu itu harus memiliki empati ya, empati dan memahami bagaimana kekurangan tim itu harus bisa diisi ya oleh tim yang lainnya ya. Agar tujuannya sama, tujuannya adalah untuk mencapai goal yang kita tuju bersama. Oke, mungkin ada lagi ya yang mau menambahkan. Nah, ini yang baru hadir ada Mas Wawan Surono. Selamat pagi Mas Wawan Surono. Pagi Pak Haji. Pagi. Mas Wawan ada di mana nih? Di Balikpapan, Pak. Luar biasa. Jauh ternyata memonitor kita. Ini jadi cuti, Mas Wawan. Insya Allah cuti, Pak. Sampai kapan ini cutinya? Sampai akhir Februari, Pak. Wah, akhir Februari. Ada minggu depan jadwalnya training sama saya sepertinya. Ya itu. Gimana nih Pak TC ini? Batasi tepat waktu kan ya. Bisa online training. Oke, Mas Wawan, kira-kira ada yang mau diceritain nggak ke kita semua atau mau bertanya ke Pak atau judul kita hari ini tentang collaborative working attitude, Mas Wawan? Belum ada ini, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Sudah pernah merasakan belum Mas Wawan tentang pentingnya kita melakukan kolaboratif selama di UT? Mas Wawan selama di UT mungkin sudah berapa tahun? 20 tahun? Adakah yang berbeda Mas Wawan dari perasaan atau hal yang diamati oleh Mas Wawan Yuti zaman dulu, Yuti zaman sekarang tentang kolaboratif attitude? Jom. Iya. Oke, mungkin Mas Wawan masih ingin menyimak lagi ya untuk materi-materinya ya. Mungkin kita bergeser ke penanya yang lain. Silakan Bapak atau Ibu yang mau bertanya pada pemateri kita. Ini ada Ibu Budi nih. Apa tadi judulnya itu? Nggak tahu, lupa juga. Ibu Budi siapa ini ya? Ibu Budi.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akan bertanya lagi ke pemateri ya. Ini waktunya sampai jam berapa Pak Ajis? 10:04 ya, berarti masih ada 4 menit lagi ya. Oke ya, karena baru ada beberapa yang baru join tadi, Bapak pemateri, mungkin bisa disampaikan kembali tentang pentingnya kolaboratif, terutama bagi individu dulu deh. Apa sih manfaat kita melakukan kolaboratif buat diri kita? Ya, kita melakukan kolaboratif itu buat kita pentingnya apa? Ya, manfaat buat diri kita tuh apa? Mungkin Pak Fauzan dulu dan disampaikan kembali. Ada beberapa manfaat ya. Jadi sebenarnya selain bermanfaat untuk segi bisnis, tapi juga untuk bermanfaat juga dari segi karyawan gitu. Apa sih yang bisa kita dapat dari melakukan atau apa sih pentingnya kolaborasi ini untuk kita gitu ya? Mungkin itu ya pertanyaannya Mas India. Salah satunya untuk meningkatkan hubungan kolega di antar kita. Jadi hampir 70% karyawan itu di kantor itu mungkin punya teman ya. Maksudnya teman kantor itu sekitar 70% ya, karena hampir dari 24 jam apalagi di site ya. Di site kan jam kerjanya lebih panjang ibaratnya daripada di kota-kota ya. Mungkin dari 24 jam itu sepertiganya itu adalah jam kerja ya. Jam kerja. Jadi dan ditambah dengan kalau seminggu biasanya di kota 52 mungkin kalau di site itu bisa aja ada sampai yang hari itu pun masih ada yang masuk. Dan tinggalnya itu pun yang biasanya di rumah, ada juga yang tinggalnya di mes. Ibaratnya hampir 70% dari kita itu punya teman di kantor atau di UT. Jadi gimana caranya itu untuk meningkatkan yang kita dapat meningkatkan dari hubungan antar teman dengan kita berkolaborasi gitu. Karena kita makhluk sosial ya. Jadi dengan kita berkolaborasi menambah dari teman, menambah dari pengetahuan, menambah dari pengalaman. Yang kedua itu ada saling sharing pengetahuan tadi. Karena setiap orang itu pengetahuannya berbeda-beda ya. Dengan saling sharing itu, kita akan tahu apa yang menjadi kekurangan dari kita terutama. Apa yang bisa kita tingkatkan dengan kita sharing ke teman. Bukan sekedar curhat ya. Jadi curhat itu curhat yang bermanfaat. Betul, Pak Mario ya. Curhatnya curhat bermanfaat. Gimana kita bisa mengembangkan diri, apa yang menjadi tujuan atau cita-cita. Mungkin setiap orang berbeda-beda cita-citanya, tapi dengan kita sharing, alangkah baiknya bisa terbantu gitu ya untuk mencapai dari tujuan kita. Terus yang ketiga apa sih yang kita bisa dapat lagi dengan kita berkolaborasi? Kita di dunia pekerja ini akan merasa senang dan tenang gitu ya. Merasa senang dengan berkolaborasi karena tadi itu kita kesulitan kita itu dibantu dengan kita berkolaborasi, tidak hanya mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, tapi yang tidak bisa kita kerjakan pun bisa kita kerjakan dengan cara berkolaborasi seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa tambahkan dengan Pak Mario. Oke. Jadi kalau dari saya sedikit sih tambahan, tadi kan kalau Pak Fauzan menjelaskan sebenarnya kenapa sih kolaborasi itu penting gitu kan. Tadi kan kalau Pak Fauzan mungkin menjelaskan kurang lebih ke arah employee ya Pak, arah impact-nya apa sih kolaborasi terhadap pekerja itu, karyawan itu sendiri. Dan kalau saya coba menjelaskan dari sisi bisnis ya, Bapak-bapak, sebenarnya why is collaborating important gitu ya, kenapa sih penting gitu. Yang pertama itu adalah untuk mengimprove Pak, improve problem solving kita. Nah contoh misalnya, ketika kita dalam departemen A, contohlah departemen misalnya kita katakan departemen ADM lah, kita coba problem solving gitu kan, masalah yang ada seperti apa. Tapi ketika kita coba mengundang gitu kan dari departemen TC gitu kan, ketika kita melakukan problem solving bersama, kita memiliki kacamata yang lebih luas nih rekan-rekan. Karena kenapa? Sudut pandangnya itu bukan hanya sudut pandang dari departemen kita sendiri, tapi kita coba minta masukan. Oh kalau dari departemen B gimana sih pandangannya terhadap case ini?
Departemen C ini gimana sih, Departemen D gimana pandangannya. Jadi helikopter view kita itu pun lebih naik, Bapak-bapak. Kita melihat bukan hanya dari satu sudut pandang aja, tapi dari sudut pandang lain pun bisa, dan itu menurut saya sangat baik sih di tengah bisnis yang cukup dinamis ya, Bapak-bapak, di tahun 2021 dan ke depannya itu bisa dikatakan sangat-sangat dinamis. Itulah pentingnya kenapa kita kolaborasi. Yang kedua adalah better team communication, atau komunikasi kita antar tim itu akan semakin bagus gitu kan, Pak. Ketika kita terbiasa melakukan kolaborasi, di situ kita biasa melakukan juga problem solving, atau kita ibaratnya ya kita meeting lah, ngobrol bersama, apa sih problemnya gitu kan, apa sih masukannya, gimana sih cara ininya. Nah, di situ juga komunikasi kita yang tadinya mungkin kita hanya di departemen kita aja nih, Bapak-bapak kerja biasa problem solving di departemen kita gitu kan, terus kita coba cross ke departemen lain untuk minta masukan seperti apa. Di situ akan terjalin komunikasi yang sudah baik juga. Kita mengerti gitu loh, oh cara berkomunikasi dengan departemennya seperti apa, cara komunikasi dengan departemennya seperti apa. Nah, kita jadi tahu, Bapak-bapak, oh ternyata kalau untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan departemen A, kita cara berkomunikasi harus begini ya, kayak gitu. Nah, di situ juga jadi poin penting, Pak. Karena ketika kolaborasi itu salah satu kuncinya juga di komunikasi. Itu yang kedua, Bapak-bapak. Yang ketiga adalah ada impact-nya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan ya, kurang lebih ya, employee engagement, atau engage antar karyawan itu juga menjadi lebih baik, Bapak-bapak, rekan-rekan. Jadi tadi yang biasanya kita berkolaborasi, problem solving lah, kita biasa problem solving, di situ terjadi komunikasi. Ketika kita sering berkomunikasi, di situ juga terjadi engagement juga, Pak, yang baik. Engagement dalam arti kedekatan kita dengan karyawan lainnya, karyawan departemen lainnya, subordinat kita, peer kita, atau atasan kita. Nah, di situ juga terjalin engagement yang bisa juga meningkat lah, Bapak-bapak, karena kita biasa berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah more efficient work, atau kerja kita jadi lebih efisien gitu loh. Nah, di sini kerja lebih efisien apa sih contohnya? Contohnya gini, Pak. Misal saya berkolaborasi dengan Pak Fauzan. Kebetulan Pak Fauzan ini orang teknik. Saya kebetulan latar belakang saya ekonomi. Ya mungkin ketika saya berkolaborasi dengan Pak Fauzan, yang biasa saya mengerjakan sebuah proyek, saya biasa hanya menghitung dari cost-nya. Ketika saya berkolaborasi dengan Pak Fauzan dari segi teknis, itu akan lebih efisien, Bapak-bapak. Kenapa? Karena saya tidak harus belajar lagi nih dari awal nih, oh tekniknya ini seperti apa sih, ini seperti apa. Ketika saya berkolaborasi, saya punya ya ibaratnya jalan pintas lah, Pak Fauzan misalnya. Ini kalau case kayak gini, tekniknya seperti apa sih, ini seperti apa sih, gitu. Jadi saya nggak harus belajar lagi nih dari awal. Ya itu kurang lebihnya sih, rekan-rekan, kalau ditanya kenapa kolaborasi itu sangat penting di bisnis kedepannya ini, baik dari segi bisnis maupun dari segi karyawan yang dijelaskan oleh Pak Fauzan tadi. Mungkin kurang lebihnya itu ya, Pak Yulia. Oh, banyak sekali ya ternyata manfaat dari kolaboratif ini. Jadi saya berpesan pada teman-teman, marilah kita meningkatkan kolaboratif kita, karena manfaat dari yang kita lakukan dengan melakukan kolaboratif ternyata sangat luar biasa banyak, bisa bermanfaat buat diri kita sendiri atau buat perusahaan atau tim kita. Oke, mungkin untuk penyampaian materi hari ini sudah cukup ya, karena durasi yang membatasi kita. Dan saya mengingatkan kepada semua peserta partisipan acara pada pagi hari ini untuk melakukan absensi di link yang sudah dijabri ya, disebarkan oleh Pak Soleh. Nanti kita reminder lagi di grup ya. Mohon kerjasamanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan absensi untuk pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para materi kita yang luar biasa hari ini, sudah menyampaikan berbagi ilmu buat kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi nilai pahala buat Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita berpisah, hari kita melakukan sesi foto bersama sebagai bukti dokumentasi kita agar lebih afdal ya. Mari kita membuka video ya, agar kita bisa melakukan foto bersama.
Yang moto siapa, Pak Ajis? Bersyukur kayak itu Haji. Nah, Ayo nyalain semua ini, Bang Aris. Gayo. 1, 2, 3. Sebentar ya. Belum nyala semua ini kameranya. Mohon dibantu, ayo, yang belum menyalakan kamera, biar penuh gambarnya. Baru 7 ya, merahnya yang aktif. Mari dibantu lagi. Kita tunggu teman-teman yang belum menyalakan kamera. Belum. Ini cukup ya. Oke, cheers ya kita 1, 2, 3. Cheers. Oke. Tutup, Pak Oryo. Ya, terima kasih pada teman-teman sekalian dan terutama pada pemateri hari ini, dan tentunya saya mohon maaf jika dalam memandu acara hari ini ada kesalahan kata dan kekurangan. Dan akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Pak Yuli. Yo, Ya, Pak. matur suwun. Live ya.